Bumu lagi di mana tuh? Bumu lagi di mana ini. Wah ini tuh Bunda. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan Pak Helmi. Iya siap Bunda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Wati, Bunda Ella, ibu-ibu semua, tidak ada bapaknya. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani, di Zoom yang sama-sama cinta-cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oh, ada Pak Suharman. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat. Kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Dan kemudian diikuti dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah sayul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bunda Wati. Ya, makasih Pak Helmi, Bu Ella dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita berjumpa kembali di kelas kecil ya, di kelas hari Selasa, jadi jumlahnya pun juga tidak banyak ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Pak Ibu semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Kita sore hari ini akan membahas surat Al-Imran ayat 20. Petugasnya Bu Esi, cuma hari ini nggak ada ya? Siap. Kayaknya nggak ada. Ya. Bersama-sama aja. Ya. Ini banyak kelas kita nih Pak Helmi. Iya. PR kita nih Pak Helmi. Iya, iya. Bu Ella, PR kita nih Bu Ella. Iya, iya Bunda Wati. Iya, nanti saya benar-benar kehilangan diguyur-guyur. dengan Nanti diguyur supaya basah. Ya, saya betul-betul kehilangan banget. Ya, nggak bisa dipaksakan buat Iya. Sibuk katanya, masih banyak pekerjaan. Ya, ada kesibukan. Kita kepala sekolah. masa-masa itu udah lewat ya Bu Ella ya. Masa-masa ingat dengan Pak Hanafi.
Masa-masa Bu Wati waktu masih galak. Iya. Semua peserta manit ya Bu Ella. Nggak tahu, Bu Ella kan tahu sejarahnya. Gimana saya nggak teriak-teriak, sinyalnya susah. Iya. Dan Di bawah kita tanah. dan kitanya maju mundur ya. Iya, Termasuk saya. Lanjut enggak. sinyalnya susah, teriak-teriak. Bu Elvis, saya karena komitmen aja. Saya komitmen mengajak Bu Wati. Tidak mungkinlah saya meninggalkan Bu Wati. Iya dong, harus. Iya. Kita udah komit saya itu Iya, sama Pak Helmi itu di memang awal. komit yang pokoknya Saya kalau sebisa dengerin mungkin. rekaman, Kami biasanya rindu juga dimarahi sekali, tidak apa-apa. Iya. Bukan marah tapi tegas. Iya, tegas. Nah, Kalau Bunda Elvis ngeles-ngeles ya ditegas. perasaan Cek Egu tidak galak deh. Kalau yang ngeles-ngeles, kan kalau yang gua ngeles ini nanti naik di ditegasin. jalan. Oh Gua gitu ini ya. naik di jalan. Enggak juga, udah lama waktu Ya, masih iya, tapi ini kita itu Iya. masuk sama Bu Wati itu 2 kali belajar langsung ke kalimat bersyarat. Jadi kita Oh. di tengah jalan ditinggalin Ustadz, lanjut Bu Wati gitu. Itu yang benar-benar blank banget. Sementara Masya pelaku Allah. yang 14 saja kita belum ini. belum klop. Oh, Saya Masya sih Allah. 14 pelaku aja masih susah waktu itu. Iya. 20 Bentar, lebih. Sudah ya. nostalgianya sudah. Maju ya. Tapi seru Alhamdulillah. ya. Kemarin apa? Iya. Sekarang Nyiapin udah gara-gara udah saya. enak. Jadi Ya buat masa film. itu saya ingat banget ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nostalgia. Apa ya? Banyak yang nggak tahu aja di balik layar tuh seperti apa. Iya, iya. Iya, Mana betul. sinyal, bagaimana saya ngajar jam 1 sementara saya masih belajar. Iya. Di Ngumpet ke kantor. lantai Kiri bawah. kanan itu suara berisik murid sementara saya harus teriak-teriak. Cari ke bawah tanah. Iya, Cari ke ke bawah bawah tanah lantai sinyalnya hilang. basement. Jadi banyak suka duka pada saat Iya. itu. Ngumpet ya Cek Egu. Iya. Ngumpet. Karena kalau nggak ngumpet dicariin sama Karena murid, sama namanya kepala kelas siang. sekolah. Kelas siang tuh harus Tapi- belajarnya jam 1. Tapi tetap ceria. Tapi tetap Bapak ceria. Ibu, kita nggak pernah interupsi ya, dengar aja dulu. Ya, apanya yang mau diinterupsi nggak tahu. Yang mau Iya, buat ditanya nggak sudah tahu. Nggak tahu. Apa yang mau ditanya nggak tahu. Dengar aja. Sebentar. Terus masih ingat nggak? Iya. Masih ingat nggak Bapak Ibu waktu itu? Masih. Saya ninggal orang tua saya di rumah. Oh iya. Saya Oh, di iya, sekolahan benar. jam 1. Habis itu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika ibu saya nelpon suruh pulang karena ganti pampers, akhirnya saya pulang dalam keadaan Laptop HP ini. nyala. Kan dulu pakai apa? Pakai HP saya kan? Iya. Iya. Jadi emang harus Lewat. Panci mutung berapa biji? ya. Oh, itu udah pensi banyak itu panci mutung. 3. Ya. 3 panci mutung. Dan rumah saya itu kiri kanan Hujan deras Cek Egu. Baca kuyup Ya. Cek Egu pulang itu. rumah saya itu kiri kanan gedung bertingkat. Akhirnya apa? Sinyal saya di bawah, sampai rumah juga teriak-teriak lagi. Ya, yang diteriak tidak ngerti juga. Tapi itu Ya, apa? harap maklum lah ya. Saya Iya. sendiri Kita kalau semangat. melihat dengar rekaman juga, kok saya teriak-teriak begitu ya? Terus juga baru sadar Dan orang marah jadinya. berjuang dengan sinyal yang ini lagi diatur-atur. Berjuang dengan sinyal yang lagi diatur-atur ini. Iya. Sedikit lagi. Berjuang dengan sinyal, dengan kondisi ini gimana ceritanya sih ini? Sebentar ya, ini kenapa? Iya, ayat 20. Penyesuaian pula. Wain haju. Selain show aja. Ya, Wain haju. dan saya tuh guru STM. Ya itu dia. Saya dulu 20 tahun yang lalu, kalau mau percaya, ibu-ibu, saya pas ngajar itu, di kelas itu
Ibu, suaranya nggak kedengeran. Lembut banget. 25 20. tahun kemudian, 5 kelas Berubah. digabung, saya bisa teriak-teriak. Sampai Bu kepala Wati guru sekolah. guru STM. Iya. Iya, sampai kepala sekolah bilang apa? Pokoknya kalau ada 5 kelas, Bu Wati masuk aman terkendali. Itu 25 tahun kemudian. Tapi awal-awal kali ngajar, anak-anak protes. Ibu suaranya kurang kenceng. 25 tahun Dulu sama ya. anak-anak STM. Saya juga STM Bu Wati ngajarnya. Iya, iya. Hmm, STM ya, aduh, ya, Masya Allah. STM Jakarta yang suka berantem. Ya, saya pernah, ya. Kalau murid saya sih nggak berantem sih Bu ya. Cuma itu apa namanya, nggak berantem juga sih. Cuma era itu saya masih ingat era-era tahun 2000 berapa ya, 2001-an itu. Era-era mereka belajar ilmu kekebalan tubuh. Hmm. Jadi, Di Jakarta mah tawuran Bu, tempat aku Kramat Raya. oh, kalau di Kramat Bogor Raya. ilmu kekebalan tubuh Bu. Oh, Jadi saya awal kali datang itu sebentar sambil ngebetulin. Saya awal kali datang itu ada guru yang lempar penghapus ke anak, keluarin jurus harimau. Itu pertama kali saya jadi guru. Disambut dengan itu. Cuma saya mentalnya kuat sih. ya emang di STM harus mental kuat. Temanku ngajar di kelas aku pewaliannya nangis keluarnya, aku nggak mau ngajar di situ Iya, lagi. banyak Bu yang nangis-nangis nggak kuat mah. Cuma kalau saya mah kuat. Sekarang Ya. kalau ngisi sanat 5 kelas digabung sanggup Bu saya. Oh, kan berapa jaraknya kan jauh tuh di ruangan. Iya. Kalau dulu wah udah Masih Tahannya muda Cekgu berarti. sama area. Bu itu. Saya cuma 6 bulan tahannya. Kabur. Stop, Ngajar stop, stop, STM. stop, stop. Ya, dimarahin tuh sama Bunda Ella. Iya. Hari ini lagi ngatur. Kan ngobrol ini waduh Ya. seru, memang pengen terus ya mau cerita Jadi buat dia apalagi. jadi apa? Harap maklum bener-bener kondisi pada saat itu. Mau maklumi Masih insya inget Allah kan Wati. dulu saya pakai apa? Pakai HP menjelaskan. Ya. Jadi nggak bisa nggak teriak-teriak di gudang bawah tanah di sekolahan itu. Sebentar ini tuh saya lagi ngatur ini. Jadi sebenarnya bukan masalah itu sih. Saya mah tidak berubah begini aja, Bu. Emang suara saya tegas. Cuma Tapi semakin matang Bu. Dulu masih kondisinya pada muda. saat itu memang teriak-teriak itu karena sinyal. Jadi belajar latihan suara keras karena Bu sinyalnya kurang. Wati, kita ayat 20 Bu Wati. Iya, sebentar. Iya, naik kan. Ya, ini 20 ini lagi di itu tuh. 20 sampai mana sih ya? Pak ini 20 maju. itu Fa'in Iya, iya. ya. Ini lagi diginiin, Bu. Nah, Nah, ini 21. ini Iya. 20. 21. 21. 21 Iya, iya, iya. di atas. Sebentar. Padahal kalau dulu tidak berani tuh bilang gitu. Sekarang berani. Sekarang Apa berani. Helmi jangan, berani. Pak Helmi jangan berlebihan, apa Helmi. Supaya cepat sembuh anunya Bu Wati. Sariawannya. Dia sebanyak ngomong kiranya. Dulu itu ngomong apa pada nggak kedengeran saking berisiknya bubar sekolah. Ini kenapa STM begini? berapa Bu Wati? Swasta Bu saya. Ini kenapa begini sih? Aduh, ini kenapa sih? Jangan diganggu Bu Ella. Saya ganggu. Jangan diganggu. Jangan-jangan Bu Ella yang ganggu ya. Bentar ya, sebentar. Ini kenapa ya? Bentar. Saya ulang. Tuh hilang malah. Bentar ya, sebentar. Dari awal lagi. Halaman berapa ya? Halaman 4.
Sebentar. Ini kenapa Halaman sih? 4 ya Bu Halaman Elvis. 52 buat. Halaman 52. Sebentar, Oh, Bu. Saya langsung ulang ke dulu. Qurannya. Saya siapkan dulu sebentar. Aduh, alhamdulillah ada Bu Eliza kira. Tadi mau titip salam sama Bu Nelly. Bu Nelly nggak ada di KMP tadi pagi. Oh, ini Bu Elisa. Iya, Helmi mau Bu acak mau Elisa nyampe sudah salam lihat. lewat Bu Nelly. Kiranya Bu Elias sudah masuk. Alhamdulillah. Oh iya ada. Iya. Bu Elisa sehat Bu Elisa. Alhamdulillah Bu. Senang banget. Oh, Sehat-sehat sinyal. sering. Mana saja Bu Elisa? Alhamdulillah. Yang Ada deh. yang sedikit makan Ibu. Padahal yang nanya hilang melulu juga ya Pak Helmi. Ih, orang hilangnya di kampung. Saya ada Bu. Ya, Sudah? Assalamualaikum. Mana? 19. Sudah kelihatan ya? Fa'in haju. Haju kah? Pas. Sudah. Ya. Ya. 20 ini kan. Iya, 20. Silakan. Silakan. Oke. Siapa? Ayo Bu Ella penggal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak 1. Saya lupa menggal. Pak 1. Saya nggak dinomor-nomorin sih. Iya. Nanti Bu Ati yang nomerin. Ntar Bu Ella. Riuh ini teh. Oke. Sudah? Iya, Pak. Haju. Pak. Kul. Aslam tu. Wajiyah. Wajiyah. Lillahi. Wa. Man. Taba'a. Ni. Wa. 16. Li. Hazina. 16. Utu. 19. Alkitabah. 20. Wa. 21. Al-Ummina. 22. A. 23. Aslamtum. 24. Wa. 25. 26. Aslamtu. 27. Wa. Qad. 29. Ihtadaw. 30. Wa. In. Awalau. Wa. Inna. Inna di satu indah. Inna ya. Alai. Juga. Al-balagu. Wa. Allahu. Basirun. Bi. Al-ibad. Oke. Silakan. Ya, sebentar saya ini dulu. Saya screenshot dulu. Oh, saya nyiapin filenya. Sorry. Sorry buat sebentar buat jangan marah. Ini kok kursor tidak mau pindah. Sudah? Bentar, ada lagi ngadat nih kursor saya. Oke, sudah. Oke. Bentar. Sampai sini aja.
Oh, dihapus. Oh, sampai itu ya. Sampai situ. Kan Huruf. Huruf Huruf. maka Ya, di awal kalimat bisa kemudian kemudian ya in In huruf huruf apa? jika Huruf apa, Bu? huruf syarat. huruf Ya. syarat hajau Haju. KKL Pelaku. hajau enggak Hum. hum mana Kak? Oh iya apa dia Akar pelaku kata. hum Haja. aja Haja. Salah. aja Haja. Haja. Heeh. ya Fa'ala. fa'ala Fa'ala ya? ya Iya, fa'ala biasa. Enggak, Enggak, fa'ala, Bu. fa'ala Oh Kan iya. Iya. Fa'ala. artinya artinya Oh, mereka sedang membantah ya? atau akan membantah. kok sedang? KKL. Mereka telah membantah. Ya, mereka telah Apaan? Membantah. Di gimana yang halaman lain? 97. 97. Gimana Bapak Ibu yang lain? Betul? Lanjut. Betul. Ini kata ganti. ganti Ini kau, adalah fa, huruf jawab syarat. jawab syarat Maka maka ul KKP KKP KKP. pelakunya anta ta ininya apa Bu? pola Fa'ala artinya kau katakanlah Kau katakanlah. halaman. 360 ya? 360. Kemudian ini adalah KKL KKL. Mana? punya Ana. Salam. Salima Salima apa salama? Salima. Salima. Polanya Af'ala. Fa'ala artinya aku telah menyerahkan. aku telah menyerahkan serah ya menyerahkan aku Menyerahkan. Telah menyerahkan. Di 177. Mantap. 177 Wajihiyah. iya. Wajihiyah. Ya, KBM Wajah. KBM. BM Wajah. Kata benda wajuha. PBKK BKK. BKK akar katanya Wajuha. wajuha. Polanya Fa'ala. Fa'lun Wajah. Wajah. 493. ini kata ganti Ya, kata ganti aku aku. bagi Allah Allah. huruf Dan artinya dan man siapa di sini yang apa? Orang yang. Ya, berarti dia huruf bermakna aja ya. Ya. Ini adalah orang yang. Orang yang. Itabi'an. KKL Ya, ini dua penggalan ya. Bukan KTM. Enggak ya? Bukan KKL. Ini kan Bukan KKL. KKL. Ya Oke, sebentar KKL. ya. Saya pindah ke sini. Nah, apa Bu itu? KKL pelaku huwa. Saya pindah ke sini. KKL Pelaku huwa. Akar kata tabi'ah. tabi'ah ya tabi'ah polanya ifta'ala Dia telah mengikuti. Dia telah mengikuti. Mengikuti. Ini kata ganti aku. Telah mengikuti aku. Dia telah mengikuti halaman 76. Ini kata ganti, artinya aku. Oke, sudah, silakan Bu Ella. Ini bagian 1.
Bentar. Bentar Buati. Sudah, Bu Ella. Sebentar. Kok yang tadi hilang sebentar. Mana ya? Dia lagi kacau sebentar. Eh, sebentar. Sabar, sabar. Mereka telah Dulu membantah. sebentar saya baruin dulu. Kemudian setelah mereka telah Hmm, sebentar buat ini kok lagi ini nih lagi membantah, error. Oh, sebentar. kau katakanlah, Oke, sudah. aku telah membantah. Ini sampai selesai aja nih. Aslamtum. Dari wakul. Iya, sini kan Bu, Li. Enggak, ada wakul di atasnya Buati. Sebelumnya ada wakul. Oh iya. Iya. Ini berarti ini udah. Ini udah. Nah, iya. Karena nggak akan muat, jadi segini aja nih. Uyel-uyelan segini juga kadang tuh udah uyel-uyelan. Iya. Silakan Li. Wa huruf Oh iya, wa Betul. huruf dan dan full KKP, pelaku tadi, anta. tadi sudah ya. Sudah, engkau Lewat katakan aja Li li bagi bagi huruf bagi alladzina alazina orang-orang alladzina, yang kata penghubung, kata orang-orang penghubung yang utu. utu. Apa ini? KKL pasif. KKL pasif. KKL pasif. 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 Pelakunya Pelakunya hum, Mereka kata-kata ata, Iya, kata pola saya af'ala, af'ala mereka telah diberi. Halaman mereka 33. telah diberi Alkitab Alkitabi, tabi KBKK. kakak kataba polanya Pola af'ala, iya. fi'alun, fi'alun kitab. halaman Nggak tulis. lanjut Soalnya udah familiar banget. ya wa dan Dan kemudian ini adalah al-ummiyina. Ini. umi Itu KBPA. KBPA jamak. Nah, ya, betul. Akan kata amma. Ini ada di mana Bu? Apa tuh? Kamusnya? Ummiyina 48. Yunus. Kita lihat ya sama-sama. Artinya ini kan buta huruf ya. Iya. Iya, ummiyun. Ummiyun Kataba itu kan 366 tunggalnya. Bundawati. Karena ini Iya. jamak berarti ummiyina. Ya, ini Mereka berarti yang buta huruf. posisinya sebagai objek. Ya, Jadi orang-orang yang buta huruf. inanya itu objek ya. Jadi KBPA jamak sebagai objek. Ya, jadi kita pakai pola tunggalnya adalah akar katanya kan Akan kata amma. ama, kemudian polanya adalah fu iyun. Jadi pola fu apa ini polanya? Polanya Ummiyun. Fu'ilun. sebentar. Bisa. Kan meme-nya itu kan double kan, Bu? Iya. Iya. Ya akar kembar kan? Iya. Gitu. Mm-mm. Susah dipolakan kalau kayak gitu tuh. Jadi pola tunggal aja Buati. Iya. Fu umun. Susah, Bu. Umyun. Kan Tunggalnya. ya-nya kan bukan akar kata, Bu. Iya, ya. Bukan akar kata, bukan fuilun bukan. Kan ya-nya tambahan, Bu itu.
Ya-nya kan bukan akar katanya amma kan? Iya. Berarti kalau mau dipolakan tuh fu, yun, enggak bisa. Nggak bisa. Enggak akar katanya amma gitu aja. Nggak usah dipola ya. Ya, ini artinya adalah Orang-orang yang buta huruf. orang-orang yang buta huruf. Orang-orang yang buta huruf. Fu, ini sebentar ada nggak sih pola apa ya pola liun ada nggak sih? Liun, BPA Jama liun ada nggak sih pola begini? nggak ada. Fu'la. Ada deh kalau nggak salah fu'la. Pula ada. Fu'la, tapi ini bukan fu'la, ini fu'li. Iya. Fu'liyun ini mah. Kalau fu'la ada. Nggak usah dipolakan ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang buta huruf. Lanjut A huruf. A Apakah? huruf apakah aslamtum KKL Ini tadi di halaman 48. 48. Ini adalah KKL. KKL pelakunya Pelakunya antum. antum. Salima. Polanya Af'ala. Tadi udah ya? Salima udah. Ya. Tapi ini artinya beda yang ini. Artinya beda. Sama ya? Kalian beda Oh, arti, Bu. sama. Ya, Artinya beda. Kalian telah beragama Iya. Islam. Kalian telah beragama Islam. Di Islam. Di 177. Fa, Huruf. Kemudian ya ini huruf bisa kemudian. In, huruf syarat jika. jika. Ini adalah Aslamu KKL. KKL. Ini sama dengan yang mana nih? Sama dengan yang ini ya. Nah, yang tadi. Pelakunya adalah Pelakunya ininya Salima. Polanya af'ala. Mereka telah beragama Islam. Di 177. Mereka telah beragama Islam. Beragama Islam. Fa, Huruf maka. Qad huruf tumbuh. Sungguh Iktadau. ada. KKL. KKL. Pelakunya hum. Akar Ada. katanya ada. Ifta'ala. Polanya. Ifta'ala. Artinya Mereka telah mendapat petunjuk. Empat 80. sudah. Nanti bawa HP bapaknya. Bapak sebelahnya. Sudah? Sudah Bu Ella. Sudah sebentar. Sebentar lagi dagang. Sudah. Sebentar. Wa in tawallau. Wa, Huruf dan in, huruf jika. jika, Tawallau. KKL. KKL, Pelaku hum. aku hum, Akar kata walia. walia, polanya, Tafa'ala. artinya, Mereka telah berpaling. 507. fa, Fa
huruf Huruf. maka, inna, Nama, sungguh, Sungguhnya. innama digabung sungguh aja ya. titik-titik Ya, hanyalah. inna berarti itu kesatuan kalau seperti itu. Iya, Ya, sungguh titik-titik hanyalah. ya, ini adalah huruf. Tapi kalau secara penggalan tuh sebenarnya dua sih, Bu. Kalau secara penggalan, Heeh. ya, Tetap dua ya. huruf gitu. Cuma kalau diartikan bisa satu. Sekaligus. Ya, sesungguhnya Sungguhnya apa yang titik-titik hanyalah. hanya. Iya. Lanjut, alai, Alai, alai huruf jer, Cer. atas, Das. ka, kata ganti engkau, Kau. al-balag, Belau. KBKK. KB, kakak. Akar katanya baluga apa balago? Baluho. Apa? Balugo. Lalu polanya Oh, polanya fa'ala, fa'lun. fa'alun. Oh iya, Alun. fa'alun. Panjang. Ya, Alun. artinya Halaman berapa? Halaman artinya 72. apa? Artinya apa, Bu? 72. Ya, artinya kata KBKK ya penyampaian. Penyampaian. Penyampaian apa kalau ininya artinya fasih lidah kuat petah berkata-kata, sampai. balaga menyampaikan. Ya, Menyampaikan. berarti penyampaian. Penyampaian ya. Penyampaian. Wa, huruf, Wah, dan huruf dan Allah, Allah, KB, basirum KBSL, L, akar katanya, basura, polanya, fa'ala, fa'ilun, maha melihat, 66. BSL. Bi dengan al-ibadi KBKK jamak. Abada, katanya, abada, abada, polanya fa'ala, polanya fa'ala, fi'alun. tunggalnya dulu, Bu. Oh, Apa? abdun ya, abdun, fa'lun. Fa'lun ya. Fa, Ya, abid, Pola fa'lun. tunggalnya baru fi'alun. fi'alun. Jadi Hamba, pola hamba. jamaknya artinya hamba. Halaman 252. silakan. Ya, buati. Sudah. Kita mulai. Kenapa ini nggak bisa? Kenapa ini nggak bisa? Nomor 1, 1 ini, 2 Kemudian 3 ini, 4 ini, 5 ini. 5 penggalan ya. Kemudian Jika mereka membantah engkau, mereka apa tadi? Membantah. membantah engkau, Maka, Katakanlah. Pokoknya di sini Nabi Muhammad ya. ya, iya. Maka maka engkau katakanlah, engkau katakanlah, Aku telah engkau katakanlah
Berarti gini kan? koma, aku telah Aku menyerahkan menyerahkan wajahku wajahku bagi Allah bagi Aku telah menyerahkan wajahku Pada kepada Allah kepada kali Bu. Allah. Kepada Allah dan pada Allah dan orang yang mengikuti Yang orang mengikutiku. yang mengikutiku dan orang yang mengikutiku. Ya, jadi mannya di sini subjeknya ya, yang dia pelaku buahnya mengikutiku. Berarti ini ya titik ya. Yang kedua, dan engkau katakanlah bagi orang-orang katakanlah kepada ada orang-orang yang telah diberi ya boleh langsung telah diberi Alkitab diberi kitab dan orang-orang yang buta huruf. dan orang-orang yang buta maksudnya gini Bu, telah diberi kitab dan ini kan sama-sama objek ya posisi. Iya. Jadi ntar ya, dan engkau katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada gitu ya, dan kepada orang-orang yang buta huruf. orang-orang yang buta huruf, maksudnya gitu ya. Iya. Jadi dan engkau katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf gitu, dan Buta huruf kepada orang-orang yang buta huruf. ya maaf ya, jadi ini itu kasroh berarti karena li-nya tuh pengaruhnya ke sini. Iya. Bukan objek bagi ini, bukan, tapi ini tuh kepada ini dan pada ini dan kepada ini gitu Bu. Orang-orang yang buta huruf Apakah kalian koma gitu ya. Apakah kalian telah beragama Islam? apakah kalian telah beragama Islam? Ini beragama Islam. Ini maksudnya berarti pertanyaan kan? Maksudnya berarti apakah kalian telah masuk Islam? Maksudnya begitu ya. Secara pemahamannya begitu. Kemudian lanjut nomor 3. Maka jika Ya. Di sini jika Maka jika di sini bisa juga kalau kemudian ada. Ya. Kemudian jika mereka telah beragama Islam, mereka telah beragama Islam, maka sungguh maksudnya berarti ada masuk Islam gitu ya. Beragama Islam, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika yang keempat, dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban engkau balik itu apa? alaika itu kan Alak itu menyampaikan. Ya, kewajiban hanyalah menyampaikan. masih ingat nggak Bapak Ibu? Saya Iya. pernah menyampaikan yang ila itu Alai- maknanya apa? iya. Kewajiban menyampaikan. Ila Kewajiban. itu sebentar. Ila itu adalah hak. Kalau ala itu adalah kewajiban. Saya pernah menyampaikan itu ya. Jadi ila di sini itu bisa diganti dengan kewajiban. Jadi bisa gini. Maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah gitu ya. Kewajiban kau. Jadi maka kan gini, maka sesungguhnya titik-titik hanyalah kan, maka sesungguhnya titik-titik hanyalah. Nah, titik-titiknya itu
Kewajiban dengan engkau. ini. Kewajiban Maka engkau. sesungguhnya kewajiban. Maka sesungguhnya kewajiban Maka sesungguhnya engkau kewajiban engkau Hanyalah menyampaikan. adalah menyampaikan. ya, hanyalah menyampaikan. Kata menyampaikan ini untuk supaya pas aja, karena kalau diartikan Sebenarnya penyampaian kurang pas. penyampaian. Ya, Dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Dan Allah Maha melihat. titik. Kemudian yang kelima adalah dan Allah Allah Maha melihat Maha melihat terhadap pada hamba-hambanya. terhadap Oke, begitu ya Bapak Ibu. Silakan. Ya. Sisa waktu yang ada, ini siapa aja yang hadir ya? Wah, banyak. Masih banyak waktunya, baru jam Banyak. 5 kurang. Ya, sedikit saya ingin membahas Yang hadir kaitannya banyak. dengan objek-objek, boleh Bapak Ibu? Boleh. Yang hadir 20 Bu Andawati. Ya? 20 yang hadir. Oke. Karena Bu Andawati 22. Oke. Iya. Sudah saya hapus ya Bapak Ibu. Yes. Oke, mau membenarkan kosakata atau mau materi silakan pilih. Kedua-duanya. Ikut saja. Kedua-duanya. Oke, dua-duanya. Kosakata iya, materi iya. Oke, kalau materi coba kita lihat sama-sama. Haja, ingatnya hujah aja. Ya. Ya, jadi bukan kosakata yang baru. Salam, ingatnya selamat. Jadi kalau pul af'ala menyelamatkan atau arti lainnya menyerahkan ya tadi ya. Ya. Menyerahkan ya Bapak Ibu, menyerahkan. Ini wajah, udah Wajah, familiar. Ini itu bisa berarti barang siapa, siapa yang, orang yang, tergantung konteks kalimat. Dalam hal ini dia bukan huruf syarat sehingga artinya bukan Siapa barang yang atau siapa. orang yang. Ya. Artinya dalam hal ini adalah boleh Orang siapa yang, boleh orang yang. Iya. Ya. Kemudian ini sering ya itaba'a mengikuti. Ya. Nah, ini itu barusan yang kemarin kita bahas. Ya. Kalau ada dua pilihan, ada ya sukun, ada ni, maka yang nempel di kata kerja adalah ni. Ya, sukun. Kalau ini nempel di kata Benda. benda. Nah, biasanya ni ini ada yang tertulis utuh begini, ada juga yang ya-nya hilang tinggal ni. Ya, dalam hal ini ya-nya hilang. Ini sudah tahu ya Bapak Ibu. Ini sudah sering ya? Ya. Ya, sudah sering ya Bapak Ibu ya? Ya. Diberi atau bisa didatangkan, tergantung konteks kalimat. Nah, ini artinya tadi bisa menyerahkan, bisa beragama Islam. Ini tadi apa? Orang-orang yang buta huruf. Orang-orang yang buta huruf. Nah, kalau hada pola ifta'ala mendapat petunjuk, kalau pola fa'ala memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Tawallau ini sering, yaitu berpaling. Balago tuh ingatnya mubalik. Orang yang menyampaikan. Berarti kalau DKK-nya penyampaian. Ini sering ya, Bapak Ibu. Udah mumtaz. Masuk ke materi lagi. Kosakata mumtaz berarti ya. Masuk ke materi. Oke, sekarang materi ya Bapak Ibu. Oke, materinya saya usahakan untuk seringan mungkin saja. Saya tertarik membahas tentang objek. Ya, jadi di sini sebentar saya ganti itu ya, saya ganti apa namanya, tayangan. Nah, oke. Mari kita lihat sama-sama. Kata salama. Apa tadi salama apa saluma tadi? Salam. Menyerahkan. Selamat. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Kata salama halaman berapa Bu? 177. 177 Salimah. 177. Kita buka bareng-bareng Bapak Ibu. Iya. Ini biar kita mulai sedikit mengenali objek-objek mana sih yang disebut objek gitu. Oke. Sebelum membahas objek Bapak Ibu, kata kerja itu butuh objek itu
Ada yang satu objek, jadi gini, kata kerja itu pola fa'ala dulu ya Bapak Ibu ya. Pola fa'ala, kata kerja pola fa'ala ada yang tidak butuh objek, ada yang butuh objek. Nah, untuk mengenali kata yang butuh objek tuh gampang sebenarnya. Rubah dia menjadi pasif. Jadi kalau kata makan, bisa nggak dirubah pasif? Dimakan. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. 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 Berarti dia butuh objek. Kalau pergi, bisa nggak dibikin dipergi? Enggak. Nggak bisa. Berarti dia nggak butuh objek. Oh, dipergi Pasifkan. nggak bisa. Oke. Dipasifkan. Berdusta, bisa nggak didusta? Bisa. Didustai bisa. Nggak bisa Didustai bisa. dong. Kalau Nggak bisa. mendustakan Kata bisa. dasar. Oh Kalau iya iya. berdusta nggak bisa. Akar kata. Mendustai, didustai. Iya. Tapi kalau Pola berdusta beda. fa'ala ya. Mendustai dengan berdusta beda. Iya iya. Ya. Berarti berdusta butuh objek nggak? Enggak. Enggak. Kalau misalkan menulis, butuh objek tidak? Ditulis. butuh. Menolong, butuh objek tidak? Betul. Nah, ini pola fa'ala tuh ada dua kelompok. Ya, untuk mengenali sebenarnya ada 3 ciri ya Bapak Ibu. Jadi kalau butuh objek nggak butuh objek tuh cara mengenalinya ada 3 ciri. Yang paling gampang tadi, yang butuh objek tuh biasanya pasifkan. Pasifkan. Biasanya bisa dipasifkan. Yang butuh objek ya, yang butuh objek itu bisa dipasifkan. Jadi apa? Dimakan. Dimakan, ditulis, ditolong. Ditolong. Kalau bisa dirubah seperti itu bisa Berarti punya butuh objek. Atau bisa juga dengan makan. Makan apa? Menulis apa? Menolong siapa? Jadi bisa di titik-titik apa atau siapa. Pilih salah satu. Salah satu. Ya, salah satu. Bisa apa, bisa siapa. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Jadi kalau saya makan apa, nah kata makan berarti butuh objek. Tapi kalau saya pergi apa, bisa nggak? Nggak ada. Nggak. Berdiri, bisa nggak berdiri butuh objek? Tidak. Tidak. Berdiri apa? butuh Tidak ada. objek nggak? Tidak. Tidak. Karena kalau berdiri itu kan nggak bisa. Berdiri apa, Nggak bisa. berdiri siapa, nggak bisa. Diberdiri Ya. nggak bisa. Ya, terus juga nggak bisa. Berdiri apa, berdiri siapa, nggak bisa. Ya, Bapak Ibu ya. Tandanya gitu ya. Ya, kemudian kalau misalnya saya pergi ke pasar bukan objek. Keterangan. Jadi Pasar kata objek. pergi ini nggak butuh objek, nggak ada objek di Pergi. situ. Berarti kalau Keterangan. nggak ada objek, kalau ada kata selanjutnya itu berarti keterangan. Ya, tapi kalau saya menolong ke pasar nggak bisa kan? Atau ke mall, misalkan saya saya menolong, harus ada objek kan? Saya menolong kucing di pasar. Nah, di pasar ini kan keterangan ya. Tapi menolongnya itu butuh objek. Menolong apa? Menolong siapa? Ya kan Bapak Ibu? Ya, jadi untuk mengenali itu. Oke, sekarang mari kita lihat. Biasanya kalau pola fa'ala yang tidak butuh objek itu kalau dirubah ke pola af'ala menjadi butuh objek. Kalau nggak punya objek dirubah ke af'ala atau fa'ala, tapi kebanyakan af'ala,
itu biasanya menjadi butuh objek, dan objeknya biasanya menjadi satu objek. Jadi butuh satu objek. Saya ini dulu ya, satu objek. Ntar saya biasanya butuh satu objek. Dari nggak punya objek tadi, biasanya kalau dirubah ke pola af'ala tuh jadi butuh satu objek. Contohnya kalau kata menulis. Ini yang tidak butuh objek, maaf ya, yang tidak butuh objek. Contohnya misalkan apa? Contohnya pergi. Pergi. Jadi apa? Kalau af'ala memergikan. Memergikan ya. Ya, Memberangkatkan. azhaba. Atau membawa pergi. Nah, Membawa pergi. ini kan di kamus ada ya. Iya, Atau memergikan aja lah umumnya ya. Kita ini memergikan. zahaba. Kemudian berdiri. Memberdirikan. Mendirikan. 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 Butuh objek ini. Yang ini nggak butuh objek menjadi butuh objek. Satu objek. Kalau yang pola fa'ala tidak butuh objek, dirubah ke af'ala menjadi butuh satu objek. Oke, mari kita lihat ya contohnya. Kata salama, apa salima? Salima. Salima ini termasuk butuh objek tidak? Butuh. Butuh. Cek di kamus, Bapak. Enggak butuh. Ya, kenapa? Ya, karena artinya selamat, sentosa. Selamat. Selamat. Bisa dipasifkan tidak? Enggak bisa. Selamat. Nggak bisa. Yang bisa dipasifkan menyelamatkan. Ya, Ganti Kalau pola. menyelamatkan, diselamatkan. Diselamatkan. Nah, jadi ini nggak bisa. Atau kalau misalkan masih ragu-ragu, bikin kalimat, saya selamat apa atau siapa, bisa nggak? enggak bisa. Nggak. Bisa. Nah, ditambah lagi kalau pengen kurang yakin lagi, cek kamus. Di kamus itu kata salima, sampingnya KKSAD ya selamu. Ya, selamat. Sampingnya KBKK. Sampingnya KBKK lagi, kurung tutup, nggak ada kata apa-apa. Itu menunjukkan bahwa dia nggak butuh objek karena nggak ada kata benda fathah setelah kurung. Paham nggak Bapak Ibu? Iya. Bandingkan dengan kata-kata ba. Silakan dibuka. Kata-kata ba. 366 kata bah. Kata-kata ba di luar kurung ada tulisan apa? Alkitab. Alkitab itu menunjukkan bahwa kata-kata ba itu butuh objek. Alkitab itu contoh objeknya. Apakah selalu objeknya Alkitab? Enggak. Itu contoh aja. Paham ya Bapak Ibu? Berarti kata-kata ba itu termasuk pola fa'ala yang butuh objek. Objek. Tapi kata salima pola fa'ala yang tidak butuh objek. Paham Bapak Ibu? Iya. Oke. Ketika dirubah menjadi pola af'ala menjadi butuh objek. Yang tadinya selamat bisa menjadi Menyelamatkan. Itu arti umumnya. Sentosa jadi menyentosakan. Sentosakan. Ya, tapi arti derivatnya itu, arti turunannya itu, arti sinonimnya itu banyak. Di situ kan ada menyelamatkan, memberi salam segala macam ya. Itu arti ininya. Menyerahkan. Jadi arti di kamusnya apa aja? Aslama. Kalau arti ininya kan pembentukan af'ala fa'ala ke af'ala itu kan mekan ya, selamat jadi menyelamatkan. Ya, kalau Menyerahkan. kamus apa? Bisa menyerahkan. Bisa tunduk. Ya, bisa menyerah. Itu adalah ininya, derivatnya atau sinonimnya, arti sinonimnya selain itu. Dan masih dan seterusnya. Nah, baru di sini amatin, dia butuh objek, Bapak Ibu. Amatin, coba kata aslama. Yang paling pojok atas kiri, 177, silakan dibuka.
Menyerahkan. Situ apa? Aslama Amrahu amrohu. ilallah. Sama Berarti amrahu. objeknya apa? Amrahu ilallah. Amrohu. Amrahu Objeknya amrohu. ilallahnya keterangannya. Ya, betul. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi objeknya amrohu. Kalau di kamus. Mari kita lihat di sini di ayat. Objeknya apa dia? Wajhiyah. Wajibiyah. Ya. Wajah. Nah, pertanyaannya, apakah setiap objek itu selalu dicantumkan dalam Al-Quran? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Contohnya, ini mau ditulis Bapak Ibu silakan. Iya. Ini tidak butuh objek ya, ini tidak butuh objek. Ini butuh objek. Jadi gini, tidak selalu objek itu suka disebutkan dalam satu kalimat, satu kata itu. Bu Ella silakan. Iya. Oke. Contohnya gini. Misalkan nih contoh aja ya. Kata mengajarkan, kata alama itu aslinya butuh dua objek. Kita pernah bahas ya, ada contoh ayatnya. Tapi kenapa kok dalam Al-Quran ada satu objek, ada dua objek, padahal alama itu aslinya adalah dua objek. Ini kalau satu kalimat berdiri sendiri ya, kalau satu kalimat berdiri sendiri, bukan berupa sebuah rangkaian kata mengajarkan tuh butuh dua objek. Contohnya gini, misalkan Pak Helmi mengajarkan, kalau butuh dua objek itu, maka apa dan siapa? Pak Helmi mengajarkan apa? Al-Quran. Kepada siapa? Biasanya nggak usah pakai kepada, juga intonasinya cukup. Pak Helmi mengajarkan Al-Quran Bu Ella. Itu menunjukkan bahwa ini adalah siapa dan apa. Kalau butuh satu objek kan hanya apa atau siapa. Tapi kalau butuh dua objek, apa dan siapa. Nah, kata mengajarkan itu secara teorinya butuh dua objek. Nggak bisa ya, Pak Helmi mengajarkan Al-Quran. Itu kurang lengkap kan? Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Pak Helmi mengajarkan Bu Ella, kurang. Kalau dalam satu kalimat begini, kalimat sempurnanya begini. Tapi beda cerita kalau saya berupa rangkaian kalimat. Contohnya gini. Pak Helmi berkunjung ke rumah Bu Ella. Titik. Pak Helmi mengajarkan Al-Quran. Padahal kata mengajarkan butuh dua objek. Kenapa di sini satu objek? Karena di sini sudah jelas sehingga tidak perlu. Paham Bapak Ibu? Iya. Nanti kalau dalam Al-Quran katanya butuh objek, tapi kok nggak ada. Misalnya katanya butuh dua objek, tapi kok cuma satu. Nah tadi kalau sudah berupa rangkaian kalimat itu kalau misalnya ditulis begitu kan pemborosan ya. Pemborosan bahasa gitu, pengulangan. Jadi kenapa ditulis cuma satu itu? Karena dianggapnya sudah paham di depan gitu. Dan ayat Al-Quran itu banyak yang begitu. Ya. Kalau tadi kan kita bahas yang satu objek ya. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu. Oke. Nah, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau pola fa'ala tidak butuh objek biasanya, maka pola af'alanya jadi butuh satu objek. Satu objek. Jadi beruntunnya gini. Kalau pola fa'alanya itu butuh satu objek, biasanya satu objek sih, enggak dua objek ya kalau di pola fa'ala tuh. Butuh satu objek, ini punya objek ya. Maka di sini dirubah ke af'ala jadi butuh dua objek. Gitu. Nanti kalau di pola ada sih yang tiga objek ya. Oke, contohnya gini. Pola yang
tidak butuh objek, misalkan tadi pergi. Ini pergi ya. Jadi memergikan. Jadi memergikan. Kalau ini misalkan memahami. Ini fa'alanya. Menjadi apa? Memahamkan. Memahamkan. Bayangkan coba, memahamkan itu kalau berdiri sendiri butuh berapa objek? Dua. Kalau ini satu objek. Contoh, saya memahami Al-Quran. Jangan saya. Pak Helmi memahami Al-Quran. Sudah lengkap belum kira-kira? Sudah. Sudah, karena memang butuh satu objek. Tapi kalau Pak Helmi memahamkan, Panggung yang seri. Miring-miring. butuh berapa? Dua. Pak Helmi memahamkan Bu Ella Al-Quran. Al-Quran. Memahamkan siapa? Bu Ella. Bu Satu. Ella. Apa yang dipahamkan? Al-Quran dulu. Al-Quran. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kata salimah tadi dari nggak butuh objek dirubah ke af'ala menjadi butuh satu objek. Nah, di situ kelihatan wajahiyah. Satu objeknya. Ya. Kemudian yang itu utu. Utu ya, itu tuh dia aslinya apa? Pola fa'alanya. Ata, datang. Kata datang termasuk butuh objek apa tidak? Tidak. Tidak. Tidaknya kayaknya masih Ragu. belum mantep. Tidak. Karena belum serempak semua. Berarti butuh apa tidak? Tidak. Nah, ketika pola af'ala menjadi mendatangkan atau memberi. Memberi. Jadi butuh objek. Butuh objek. Nah, di sini memberi apa? Kitab. Kitab itulah objeknya. Paham ya Bapak Ibu? Iya. Iya. Ya. Nah, beda dengan aslam itu apa? Apakah ini aslam tuh nih nggak tahu ya arti lainnya tidak dibentuk dari kata itu ya. Jadi rada susah menjelaskannya ini. Kalau aslama kan dari selamat menyelamatkan masih itu ya. Itu. Yang aslama yang artinya beragama Islam itu apa ya? Nggak butuh objek ya, gitu kalau di situ tuh ya. Ini kan bicara umumnya ya Bapak Ibu ya, bicara umumnya. Artinya ada kondisi 1, 2. Oke, ini ya. Nah, saya mau membahas yang itu mengajarkan. Mengajarkan pernah waktu itu ya, ada yang 2 objek, 1 objek. Keluar butuh objek. Ya, kita lihat kata mengajarkan itu Al-Baqarah ayat berapa yang itu loh. Nabi mengajarkan kepada Musa itu loh. Nama-nama. Ayat berapa? Musa. Yang Nabi Adam kok Nabi Musa. Allah mengajarkan kepada Adam. Itu ayat berapa? Ilma lana ilma alam tanah. Ilma alam tanah. Adama ya. Al-Baqarah awal-awal ya. Sana ya. Ayat 33 bukan. Al-lama yang di depan. Al-lamanya di depan. Iya kayaknya Al-Baqarah. Ayat 31. Ayat 31. Mari kita lihat ayat 31. Nah, di situ lihat kata al-lama itu butuh berapa objek? 2 objek. Karena kalau pola fa'alanya artinya apa? Mengetahui. Pola mengetahui butuh 1 objek kan? Iya. Tapi ketika Iya. pola fa'ala menjadi butuh
Dua objek. Ya. Di sini objek pertama yang mana, objek kedua yang mana? Adam Adama dan sama nama. Adam. Asma. Jadi Adam dan mengajarkan siapa? Adam. Mengajarkan Mengajarkan apa? apa? Nama-nama. Nama-nama. Kulaha itu bukan objek. Paham ya Bapak Ibu? Iya. Dia Cuma kita mengajarkan. kan selama ini suka nyebutnya semua fatah tuh objek gitu kan. Nah, jadi sejatinya itu mengenali objek tuh itu mengajarkan apa. Kalau Mengajarkan satu objek apa atau siapa. Kalau dua objek itu apa dan siapa. sama siapa. Kalau dua objek Nah, siapa? kulaha itu sejatinya adalah Subjek. bukan subjek. Kulaha kan? Iya. Apa ya? Keterangan Kulaha. bagi Keterangan. ya asma ya kan, Semuanya. nama-namanya tuh masing-masing gitu ya. Ya, itu salah satu. Tapi apakah selalu dalam Al-Quran itu dua objek tadi selalu muncul? Nah, ada tuh waktu di ayat berapa yang Bu Ismi pernah nanyakan, ingat nggak Bapak Ibu, yang di ayat ini di juz 30 ayat berapa ya, surat apa ya waktu itu? Juz 30. Coba kita cari ya, lupa saya waktu itu pertanyaan Bu Ismi. Kita cari juz 30 ya coba. Kata allama. Alama itu di Al-Isra ada ya? Ya, coba kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insana min alaq. Rabbuka akram. Alamal insana min alaq. Alamal insana ma lam ya'lam. Al-alaq tadi juga. Nah, ini nih. Kalau enggak di Al-Jumu'ah Ar-Rahman dulu ya Bapak Ibu. Mumpung ketemu nih, Al-Jumu'ah dulu coba. Al-Jumu'ah. Yu'allimuhum Alkitab. Boleh ini di apa ini ya, saya hapus ya. Terus udah. Sekarang jam berapa sih? Masih ada waktu ya. Saya tampilkan itu aja. Ayat Al-Jumu'ah. Ayat berapa, Bu? Sebentar. Saya tampilkan ayatnya aja. Enakan ayatnya. Biar bisa langsung dilihat. Al-Jumu'ah teh surat apa tadi? Nama lainnya apa Jumu'ah tuh? Ya, sebentar Bu. 62, surat 62. 62 ayat Jumu'ah 2 dia. coba. Ayat berapa, Ustazah? Ini Bapak Ibu, perhatikan Lali kata ini. bahasa. Bentar, Apa belum di-share? Oh alah. Walah. Pantesan. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Ya. Di ayat 2, perhatikan ada kata, jadi sambil dihafalin ya Bapak Ibu ya. Kata allama, pola fa'ala itu butuh dua objek. Secara teorinya begitu. Ya. Secara teorinya, artinya kalau dia berdiri sendiri tuh begitu. Cuma kan dalam ayat itu kan berupa rangkaian kalimat ya, gitu. Iya. Kalau ternyata munculnya cuma satu, berarti kayak yang penjelasan tadi sebelumnya, berarti objek satunya itu sudah ada di depan. Ya. Contohnya mari kita lihat yang ini. Ini berarti pola fa'ala bukan? Iya. Berarti Iya. harusnya butuh dua objek. Nah, dua objek. Objeknya berarti kalau dua itu apa? Apa dan siapa. Siapa? Apa dan siapa? Nah, ini kan berarti gini. Dia mengajarkan kita kepada kepada siapa? mereka. Pada Kepada Mereka. mereka Ini kita. objek satu nih. Siapa kan? Siapa nih? Berarti kan objek satu nih. Apa yang diajarkan? Alkitab. Ya, ini bukan berarti tiga objek ya. Ini tuh satu kesatuan. Apa yang diajarkan gitu. Karena wa kan dianggap satu. Paham ya Bapak Ibu? Iya. Dianggap satu.
Itu berarti di sini dua objek, apa dan siapa. Apa yang Siapa? diajarkan? Kitab dan hikmah. Kepada siapa? Mereka. Nah, kalau di sini muncul dua-duanya objeknya. Paham ya Bapak Ibu? Ada wa-nya lagi di ujung, enggak menunjukkan Ini udah beda lagi, Bu. ini Ini kan. udah beda. Ya. Wa di sini, wa menghubungkan ini dengan ini. Kalau wa di sini tuh wa menghubungkan kalimat ke kalimat. Paham Bapak Ibu? Iya, Ya. Insya Allah. Saya kalau belum dengar suaranya belum. Insya Allah Bu Ati. Pak Suharman, Ya, Bu Ati. kita mengikuti Pak Suharman. Ikut Bu Ati. Oh, iya. Suara Pak Suharman nggak ada. Iya. Oke, mari kita lihat ya. Apalagi ya, kita cari dulu. Jangan dihapus dulu buat. Oh ya, silakan. Kayak di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman Allamal Quran. ya, Itu ya. itu kan cuma satu. Ya. Berarti ada sesuatu yang apa namanya yang sudah terfahami di situ tuh objek satunya lagi. Karena nggak mungkin yang telah mengajarkan Al-Quran kepada siapa, berarti dianggap di situ sudah ini ya. Kalau dibaca secara keseluruhan itu. Ya, jadi secara teorinya dia butuh dua objek. Cuma kalau dalam Al-Quran ada yang tersurat dua objek, ada juga yang cuma satu objek, berarti satunya lagi tersirat. Karena kalau membaca ayat dalam Al-Quran tuh ayat satu dengan sebelumnya tuh saling berkaitan. Kalau di ayat di surat Ar-Rahman itu nggak berkaitan yang ke atas, tapi kalau dibaca secara keseluruhan ada yang tersirat di situ bahwa mengajarkan Al-Quran kepada siapa tuh ada yang tersurat sebenarnya di situ. Di Al-Alaq juga Bu Ati. Dalam hal ini sebenarnya mengajarkan ke siapa? Kepada manusia. Manusia, Iya, insan. insan. Allamal insan. Ya, cuma kan nggak kelihatan kata-kata mengajarkan kepada manusianya nggak ada kan? Ya, tapi di sini kan dia menciptakan manusia. Berarti kan yang diajarkan Al-Quran ya manusia. Yang diciptakan Pasti ya. berhubungan kan? Pasti berhubungan kan gitu. Yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia. Apa hubungan antara Al-Quran dengan yang dia ciptakan? Pasti ada hubungan kan? Oh, berarti dia mengajarkan Al-Quran kepada ciptaannya itu, yaitu manusia gitu. Jadi kalau yang biasanya memahamkan itu dua objek, mengajarkan itu dua objek. Tapi tidak selalu makan itu dua objek ya Bapak Ibu. Tidak selalu. Pokoknya ngelihatnya ini aja, dari asal pola fa'alanya itu butuh objek nggak? Kalau pola fa'alanya itu butuh satu objek, maka dirubah ke fa'ala atau af'ala menjadi butuh dua objek. Berjalannya gitu. Kata memahami itu butuh satu objek. Satu objek. Maka ketika dirubah ke fa'ala atau af'ala, memahamkan butuh dua objek. Tapi kalau kata pergi tidak butuh objek. Ketika memergikan sama-sama makan nih, Sendiri aja bisa. Iya. Satu objek, begitu. Ya. Oke. Apalagi kira-kira yang dibahas tadi kita ngebahas coba kita cek lagi ayat yang tadi kita bahas. Al-Imran 100 Al-Imran berapa tadi 20 ya? 20. Apalagi yang mau dibahas di situ? Dawati. Ya, Bu.
Kalau selain kata-kata dari Alima tadi, bisa nggak sami'na itu ini sama hudan? Oke, kita lihat Bu. Kita lihat kata itu. Karena saya juga nggak hafal banget ya gitu. Coba kita lihat kata apa Bu? Sami'na, Jadi sami'na ya, huda. Sama bagus. akar katanya dulu. Jadi gini, Sama A. yang saya jelaskan tadi itu umumnya ya Bapak Ibu. Ya. Umumnya, pemahaman umumnya begitu. Oke, kita lihat apa Bu? Sami'na. Sami'na. Sama A jadi. Sama A Sami'na ya? huda. Sama A ya berarti ya? Ayat surat jin. Ya, sebentar. Sama kita itu dulu Bu Des. Akar katanya. Akar Kata katanya Bu Akar-katanya Des. tuh. Sami'na. Iya, Sama akar A. katanya dulu. Itu kan Sama KL. A. SKL. Boleh nggak gitu? Ya, kita cek Bu Des, kita cek. Cari dulu akar katanya Bu Des. Sama A. Sama A. Cari akar katanya dulu ya. Ya. Cari akar katanya. Mendengar. Sami'a. Mendengar. Kalau di dalam kamus nggak ditulis ada objeknya, tapi bisa jadi kamus kadang-kadang juga suka nggak lengkap. Kata mendengar sendiri, kalau secara ini butuh objek nggak sebenarnya? Enggak. Didengar. Bisa. Butuh, bisa. Butuh Mendengar objek. siapa? Iya, mendengar. Iya, mendengar. Mendengar siapa? Bisa kan Mendengar apa? sebenarnya? Bisa. Oke, Butuh harusnya objek. bisa. Mendengar Nah, apa ini? butuh objek. Kemudian, mendengarkan. Butuh. Nah, ada tuh kata mendengarkan butuh dua objek, Bu Des. Di kata bawahnya apa tuh? Sama'ahu. Sama'ahu. Ya, sama'ahul Quran. Berarti objeknya apa? Hu sama Al-Quran. Ya, jadi kata sami'anya butuh satu objek, pola fa'alanya butuh dua objek. Cuma dalam kamus nggak dikasih tahu, nggak dikasih petunjuk di situ ya, nggak ada. Berarti kurang lengkap itu di kamusnya. Berarti butuh dua objek Bu Des yang pola fa'alanya. Jadi kita harus lihat kamus ya Bunda ya? Iya, harus lihat kamus, dan kalau sudah lihat, usahakan untuk dihafalkan kalau bisa. Gitu. Tapi intinya begini sih Bapak Ibu ya, umumnya kalau pola fa'ala butuh satu objek, umumnya, maka pola af'ala atau fa'alanya butuh dua objek, biasanya gitu. Ya, nah kata mendengar kan masuk ke satu objek ya. Ketika mendengarkan dua objek, mendengarkan apa? Dengarkan siapa? Ya, kalau di sini tuh mendengarkan Musik. Al-Quran kepadanya. Ya, kalau di sini ya, di kamus ya, mendengarkannya Al-Quran, boleh nggak? Mendengarkannya Al-Quran, jadi kan gitu ya. Mendengarkan Al-Quran kepadanya. Sama aja Bu. Mendengarkannya Al-Quran. Saya mendengarkannya, maksudnya gini, saya mendengarkannya itu sama aja dengan saya mendengarkan kepadanya, sama. Saya mendengarkannya Al-Quran, berarti ini adalah objek satu, ini objek dua. Berarti apa? Mendengarkan kepada siapa? Mendengarkan apa? Saya ngaji didengerin sama Bu Wati gitu. Iya, gitu Bu ya. Dengarkannya pada siapa? Ya, tapi tadi tetap harus ke kamus karena antara pola af'ala dengan fa'ala tidak selalu, tapi umumnya mekan, umumnya dimekankan gitu. Memahami jadi memahamkan. Kalau kata nazala itu turun ya. Menurunkan. Nah, menjadi menurunkan. Kata turun butuh objek nggak? Turun tidak butuh. Enggak. Kan nggak bisa diturun.
Iya, Nah, turun nggak Bisa, bisa. saya turun apa, saya turun siapa nggak bisa. Tapi saya turun di halte, nah baru bisa. Itu bukan objek, tapi keterangan. Keterangan. keterangan peran tempat. Iya, Pokoknya dikasih di aja dulu ya, Bu ya. di Untuk aja membedakan. cukup, di Cukup ya. cukup. Ya, tapi kalau mau mencari objek tadi, bantuan apa siapa, Bu? Misalnya kita mau cari objek nih, kayak di sini. Iya, Ini pasti. objeknya yang mana ya? Ini kan harusnya dua objek gitu. Maka kita cari mengajarkan siapa, apa. Kita Apa? cari, Hmm. oh ini Iya. siapanya nih. Iya. Ini apa? Tapi kan cuma dua objek. Oh ini wah, berarti satu kesatuan. Ini apa? Baru nyambung, Bu. Mengajarkan apa kepada Ada siapa. siapa? Gitu. Jadi fungsinya ini tuh untuk cari objek, Bu. Dan dia mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Iya. Hmm. Membantu biar gini loh, setiap kata nggak selalu ini objek hanya karena ketemu fathah gitu. Kata-katain. Ya. Latin. Ya. Kayak contohnya di kata yang ayat 30 tadi Bu Elpis ya, Al-Baqarah 30 tadi ya. Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah 30 misalkan. Nah, ini tadi. Berapa tadi Bu Elpis? Bener ya? 31 Bu Iya, Elpis. kok. 31 ya, 31. Nah, ini kan kita tahu nih udah, al-lama itu butuh dua objek. Tapi tadi tidak selalu tersurat dua-duanya. Ya, alasannya tadi kadang cuma kelihatan satu. Karena apa? Karena sudah terfahami di kalimat sebelumnya, nggak diulang-ulang lagi gitu ya. Sebentar. Nah, kata di sini kebetulan muncul nggak dua-duanya Bapak Ibu? Objeknya. Muncul. Nah, kalau muncul dua-duanya, kalau dia punya dua objek, maka apa dan siapa? Coba cari. Mengajarkan apa kepada siapa? Nah, itulah objeknya. Ini apa? Siapa? Adam siapa? Ini apa? Berarti ini itu bukan objek lagi. Cukup sampai situ aja. Iya. Keterangan. Kalau kita nganggapnya ini fathah, oh objek. Ini objek, ini objek. Jadi ini objek satu, objek dua, objek. Semuanya kata benda objek. Semuanya Iya. kata benda objek. Karena Al-Quran itu kata-kata baru. Iya. Nah, makanya perlu mengenali ya, yang saya tahu tuh alamat tuh dua objek, Ibu-ibu. Oh. Alamat tuh yang saya tahu dua objek. Aro, kalau akar katanya ro'a, Ayah. itu tuh aro itu butuh aro tuh butuh 3 objek, Bu. Aro tuh butuh 3 objek. Pengen tahu nggak butuh 3 objek ayat berapa? Ini catat di mana ya? Melihat. Ya. Nah, ketika pola af'ala butuh 3 objek. Bentar ya, saya carikan dulu. Saya pernah nemuin waktu itu butuh 3 objek ada di dalam Al-Quran. Ini sampai diinget-inget ya Bapak Ibu. Al-lama butuh berapa objek tadi? 2 objek. Nah, aro itu 3 Aro. aslinya. Tapi kalau nanti ketemu aro kok cuma 2, ya itu tadi yang satunya tersirat, nggak, maksudnya nggak dilihatkan di situ. Bentar ya, saya nemu di mana ya waktu itu. Aro. Aro ini pola fa'ala. Kok fa'ala? Kok fa'ala? A-nya panjang apa enggak? Af'ala. Af'ala. Bentar ya Bu ya. Sebentar. Saya nemu waktu itu aro. Sebentar ya, aro. Jam berapa? Minta waktu 5 menit cukup, bisa ya? Bisa Bapak Ibu Rizzo? Bisa 7.30 masih Bu. Surat 2 kita lihat surat 2. Surat 2 ayat 167. Nah, kata aro cari coba. Aro dalam bentuk apa di sini? Coba cari.
Tabaro itu. tapi pola af'ala. Coba cari yang mana Bapak Ibu? Ini. Iya. Yurihimu. Ya, ini adalah aro pola af'ala. Ini adalah ro'a pola af'ala. Ya kan Bapak Ibu? Ciri pola af'ala domah sukun kasroh kan? Tapi karena ini ada huruf siaknya maka jadi domah kasroh. Ini berarti pola apa? Pola af'ala. Sampai diingat kalau allama tadi butuh berapa objek? Dua. Dua. Kalau aro Tiga. itu butuh Boleh. 3 objek. Aro gini ya, 3 objek. Sampai diingat-ingat Bapak Ibu ya, 3 objek. Mari kita lihat. Artinya apa di sini tuh artinya? Melihatkan. Apa itu? Apa? Melihatkan. Enggak. Yurihimullahu. Allah akan memperlihatkan Oke, memperlihatkan. Ya, Memperlihatkan. berarti memperlihatkan Kepada mereka. ya kepada mereka. Malah. Apa nih? Di sini objek apa? Satu ini. Dua ini. Ini apa artinya? Mereka hasarat Hasaro. yang Ya. banyak. Coba kita lihat. Enggak, bukan. Jadi Allah kan subjeknya Kemudahan. akan memperlihatkan kepada siapa? Kepada mereka. Apa yang dilihatkan? Amal-amal mereka, Amal mereka. penyesalan. Amin. Ini penyesalan ini juga objek. Gitu. Ini salah satu yang punya 3 objek tuh ini. Yang contoh dalam Al-Quran. Ini objek nih Bapak Ibu. Jadi memperlihatkan penyesalan, memperlihatkan amal-amal mereka. Jadi apanya 2. Memperlihatkan Allah, memperlihatkan Iya. amal-amal mereka. Kalau yang di amalahumnya itu enggak masuk tersendiri ya Bunda? A'malahum kan KBM. Oh iya KBM. Itu satu kesatuan. Jadi di sini ada 3. Karena ini sebenarnya fathah ini Bu. Bukan kasroh. Kan ada Ya karena jamak. iya. Fathah. Objek jamak. Nah, ini objek jamak ini, Bu. Objek jamak ini. Ini objek jamak juga ini. Nah, ini objek nih. Ini siapa? Ini apa? Yang 3 objek itu jarang, jadi nggak usah khawatir. Hafalin aja aro. Aro aja ya. Aro. Siapa apa-apa. Siapa apa-apa ya. Nah, sebenarnya saya belum nemuin ayatnya ya. Ini juga termasuk punya 3 objek ini. Tapi saya belum nemuin ayatnya. Ini 3 objek nih Bu. Jadi kalau begini ya, kalau begini Bapak Ibu, A5 ya, A5 1 objek. Kemudian fa'lama, alama 2 objek. Nah, kata alama itu yang saya ini kan 3 objek, tapi nggak ada sih contohnya, belum nemu. Jadi saya nggak berani bahas. Jadi ini aja. Nah, paling aro aja. Aro tuh 3 objek dan kebetulan ayatnya ada. Ini boleh dibilang objek, ini objek, ini objek, ini objek, bisa kalau itu. Ya. Cukup Bapak Ibu, waktunya habis ya. Oke, kalau hari ini rada-rada berat, ya jangan di ini ya, Bapak Ibu jangan kapok ya. Kalau seandainya Bunda, ya alama tadi tuh misalnya pola KBPA alimun itu nggak bisa ya Bunda ya? Alimul maksudnya apanya? Kalau ini kan kalau KBPA bukan kata kerja Bu Des. Objek itu kan Kata kerja Bu Des, bukan kata benda. Iya. Jadi
Kata kerja yang punya objek. Kalau kata benda nggak bisa ya Bunda ya? Jadi kalimat itu kan ada susunan kalimat itu gini. Ya, susunan sebentar ya, saya ini ya. Ini nggak apa-apa nih Bapak Ibu Ridho. Nggak apa-apa. Ya. Susunan kalimat itu ada yang terdiri dari kata benda, ada yang kata kerja. Kalau kata benda tuh gini, Pak Helmi seorang dosen. Ini adalah subjek, ini predikat, atau disebutnya kalau dalam bahasa Arab keterangan. Nggak ada objek, Budes. Kalau susunan kalimat itu kata benda. Tapi kalau susunan kalimat itu berupa kata kerja, ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek, Budes. Saya pergi, tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Kalaupun butuh, pelengkapnya ke pasar itu bukan objek, tapi keterangan. Subjek, predikat, keterangan. Kalau saya mencuci baju, kata mencuci butuh objek? Ya. Nah, ini saya, ini kan predikatnya kata kerja. Jadi kalau kata kerja, Budes, itu kata kerja ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Nah, ini kata kerja nih, Budes. Butuh objek. Ini kata kerja tapi tidak butuh objek. Kalau kata benda itu tidak butuh objek. Struktur kalimat berupa kata benda itu tidak butuh objek. Contohnya di kata ini, di ayat ini ya, di ayat. Ntar kita buka ya, ini Budes ya, Al-Baqarah awal Budes sebentar. Bapak Ibu Ridho ya, ini sebentar aja. Budes soalnya itu masih mau. Oke, Budes perhatikan di sini struktur kalimat ini, Budes. Ini itu subjeknya ini, keterangannya ini. Ini tuh tambahan. Ya. Jadi ada, kalau misalkan ada kata-kata gini, dalika, ini daknya panjang ya, dalika, kitabun, misalkan ini bukan bermaksud membahas, bukan bermaksud. Jadi ini subjek, ini predikat, Budes. Syarat predikat itu, atau kalau dalam bahasa Arab keterangan, itu harus tanwin. Gitu. Kok ini nggak tanwin? Ya, jadi kalau seperti ini artinya itulah kitab. Dengan ini subjek, ini keterangan. Tapi kalau seperti ini nih, berarti satu kesatuan. Kitab itu petunjuk. Karena syarat dari keterangan harus tanwin. Ya, harus tanwin. Jadi ini subjeknya, ini predikatnya ini. Makanya kalau misalkan dalika kitabun, itu artinya gini, itulah kitab. Tapi kalau dalika kitabu, kitab itu belum utuh itu, butuh keterangan. Apa itu? Hudan, petunjuk. Jadi dua kata aja udah beda. Kalau begini, ini satu kesatuan. Subjek namanya, hudannya predikat. Tapi kalau udah seperti ini, kenapa syarat predikat itu harus tanwin? Harusnya ini domatain, hudyun, cuma kan nggak bisa. Ini hudyun harusnya. Ya, ini terlalu berat ya. Udah nanti aja Budes lain kali. Udah di penghujung soalnya. Ya, penghujung. Jadi kalau struktur kalimat itu dari kata benda, Budes, nggak ada objek. Di sini juga. Cukup ya, Budes? Kata kerja. Ya. Di sini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, nanti jangan diperpanjang di kelas lain ya, Budes. Cukup di sini saja. Di sini saja. Saya paling deg-degan kalau ngebahas begini. Jangan bentrok sama yang lain. Iya. Kasihan buatinya. Jangan dibentrok-bentrokkan. Jangan dibentrok-bentrokkan. Oke, silakan.
Pak Helmi sampai lupa saya. Iya. Pak Helmi mohon maaf, Iya, makasih nggak Bapak Ibu apa-apa, semuanya. Undawati. Waktu milik Pak Alhamdulillah. Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di sore ini sesuai dengan apa yang kita niatkan di awal, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Ati. Terima kasih Bu Ati. Kasih Bu Ati. Bu Liliani, segala mata kelihatan. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu Ati. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Terima ya. kasih Bu Ati. Ya, Pak Alam. Suharman, Amin. makasih Ibu Herni, Assalamualaikum. makasih. Elvis, Iya, Bu Pak Elvis Ahmad. semuanya. Makasih Bu Yuliani. Ada Bu Yuliani. Iya, tadi pakai sinonim namanya. Ada sinonim tapi dia di profil sudah tahu kok, Tadi sudah kenal. Yulianis, tadi Yulianis. Bu Yuliani. Bu Yuliani. Ya. Oh iya. Bu Ambar. Ya, Makasih tadi kan semuanya. angka-angka. Bu Yuliani sudah ada angka-angka. Yang masih saum, Ayo Bapak Ibu. Ya, siap. yang Ya, masih izin puasa. Sudah.